Eri hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Kabar saya hari ini, Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah saya juga baik Bapak Eri. Bapak Eri, apakah ada waktu untuk hari ini Bapak Eri? Iya Pak, ada waktu. Nah Bapak Eri, rencananya saya hari ini itu akan melakukan observasi di dalam kelas Pak Eri. Hari ini masuk kelas berapa Pak Eri? Saya hari ini masuk kelas 7 Pak. Kelas 7. Ya boleh lah Pak, melakukan observasi di kelas saya. Ya, alhamdulillah. Nah Bapak Eri, sebelum saya observasi kan saya ingin menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Eri sampaikan nanti di kelas 7. Nah itu seperti apa Pak Eri gambarannya? Oke, kebetulan ya Pak ya, kebetulan saya hari ini kan materi saya terkait sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi di situ nanti ini saya akan mengajarkan terkait sumber daya alam berupa tambang Pak, berupa sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Dan juga di sini juga saya akan memilih apa namanya, model pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Pak. Lalu tujuannya, jadi tujuannya di sini kan saya akan menayangkan video juga, menayangkan video kepada siswa. Sehingga tujuan pembelajaran yang saya buat, yang pertama dengan melalui tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi contoh potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang dengan benar Pak. Oke, yang kedua, melalui tayangan video juga siswa dapat mengklasifikasikan dan jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia dengan benar. Dan yang ketiga, melalui tayangan video siswa dapat memberikan contoh pemanfaatan sumber daya tambang dengan benar. Itu Pak, itu tujuan pembelajaran saya Pak. Ya, berarti menarik sekali ya Bapak Eri. Nah, dan saya perhatikan juga tujuan pembelajaran Pak Eri itu sudah sesuai standar. Ada unsur audiensnya, ada unsur behaviornya, condition, sampai ke degree-nya. Nah, itu sangat menarik sekali Pak Eri. Nah, dalam pembelajaran itu kan pastinya ada metode pembelajaran ya Pak Eri. Nah, nanti metode pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak Eri terapkan di dalam kelas? Untuk metode pembelajaran ya Pak ya, saya akan menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah Pak, problem based learning Pak. Jadi di situ kan saya dengan metode tersebut saya akan lebih mudah untuk melihat siswa, pemahaman siswa, dan mudah cara mengajar siswa seperti itu Pak. Cara mengajarkan siswa agar mudah mengerti dengan materi yang saya ajarkan. Jadi dari melalui metode tersebut saya akan menayangkan video, kan? Saya akan menayangkan video ya terkait tambang tersebut, terkait sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Setelah itu saya akan menyuruh siswa itu menganalisis video tersebut. Setelah dianalisis, lalu siswa memahami terkait video tersebut, dan saya akan membagi siswa menjadi 3 kelompok Pak. Saya akan membagi siswa menjadi 3 kelompok. Seterusnya saya membimbing siswa. Saya bimbing satu persatu kelompoknya, dan siswa itu saya beri kebebasan untuk memilih gaya belajarnya masing-masing dari setiap kelompok itu Pak. Jadi setiap kelompok itu saya berikan kebebasan, baik itu mereka ingin memilih dengan cara membuat video ataupun melihat video untuk kerja kelompoknya, ataupun ada yang memilih dengan cara kinestetik, ataupun saya akan menyediakan gambaran-gambaran gambar dan di dinding kelas. Lalu gambar tersebut itu saya buat seolah-olah itu museum mini seperti itu Pak. Jadi siswa berkeliling, berjalan atau menjelajahi museum tersebut, lalu sambil membaca poin-poin yang ada yang saya tempel terkait pertambangan yang ada di Indonesia. Dan seterusnya ada juga siswa kalau yang hobi, yang suka metode pembelajaran berupa media peta konsep,
saya akan menyuruh mereka menggunakan tugas konsep itu, Pak. Dan setelah mereka mengerjakan tugas kelompok itu dengan cara saya bimbing juga kan, habis itu mereka itu akan mempresentasikan hasil dari kelompoknya itu Pak, atau mempresentasikan dari proyek yang telah mereka buat seperti itu. Oke, nah jadi menarik sekali ya Pak Eri tentang metode pembelajaran. Saya perhatikan dari Pak Eri menyampaikan nantinya itu sudah mewakili sintak atau langkah-langkah yang ada di metode program based learning. Nah, jadi perhatikan ada orientasi masalah yang Bapak Eri tampilkan, pengelompokan tadi kan, ada pembimbingan sampai ke presentase siswa itu tadi. Nah, itu menarik sekali Pak Eri. Nah, dalam menyampaikan metode pembelajaran tersebut, kira-kira media apa nanti akan Bapak Eri sampaikan kepada siswa Pak Eri itu sendiri? Untuk media ya Pak, untuk media itu saya akan menggunakan media elektronik berupa proyektor Pak, ataupun fokus gitu Pak. Jadi saya akan menggunakannya dengan menggunakan Canva Pak. Canva, yang video itu pun saya masukkan juga ke dalam Canva dan ekspornya juga gitu Pak. Dan juga di situ saya akan melihatkan peta Indonesia. Lalu di situ kan ada peta Indonesia kan terbagi, Indonesia terbagi menjadi 3 ya Pak ya. Ada Indonesia bagian barat, tengah, dan selatan gitu. Timur dan timur juga. Lalu mereka itu akan memilih mana yang akan mereka bahas itu. Jadi 3 kelompok itu akan membahas masing-masing, ada yang barat, ada yang tengah, dan ada yang timur. Luar biasa Pak Eri. Nah, jadi Bapak Eri juga sudah menerapkan media yang saya rasa itu sangat memancing efektivitas pembelajaran, sehingga nantinya kan siswa bisa aktif ya Pak Eri ya. Nah, baik dari proyektornya itu sendiri kan itu menampilkan video pembelajaran. Nah, jadi siswa mudah memahami lah, bisa mengerti nanti materi yang ingin Bapak Eri sampaikan. Nah, itu baik sekali Pak Eri untuk ke depannya. Ya, terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya Pak Eri, kegiatan apa saja sih nanti siswa dalam proses pembelajaran yang Bapak Eri ingin terapkan nantinya ini seperti apa kegiatannya? Misalnya dari awal lah gitu ya. Oke. Untuk kegiatan ya Pak ya. Yang pertama itu saya salam dulu ya Pak ya. Salam. Habis salam itu mengucapkan doa kan, habis doa barulah saya mengabsen satu persatu siswa. Habis saya mengabsen siswa itu saya akan menjelaskan materi apa yang akan kita pelajari pada saat ini dan mengulang materi sebelumnya yang telah kita pelajari. Kita diulang baru kita akan menjelaskan materi apa yang akan kita ajarkan pada hari ini. Dan juga saya akan memberitahukan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada saat pembelajaran ini. Iya, iya. Menarik sekali ya Pak Eri ya. Nah, jadi kegiatan siswa yang Pak Eri ingin rencanakan tadinya itu seperti langkah-langkah seperti biasanya ya Pak Eri ya. Berdoa sampai ke kelompokan dan ke diskusi kelompok. Ya, jadi sangat-sangat sesuai alur pembelajaran yang ingin Pak Eri terapkan. Nah, kemudian Bapak Eri dalam kita menyampaikan pembelajaran itu kan pastinya kita ada persiapan penilaian ya Pak Eri ya. Nah, apakah itu penilaian secara individu, semakin atau formatif atau kelompok. Nah, itu tekniknya seperti apa Bapak Eri nanti? Nah, kalau Pak Eri menyampaikan penilaian yang relevan lah dengan pembelajaran yang ingin Bapak Eri sampaikan. Nah, itu seperti apa? Untuk penilaian ya Pak, saya akan menggunakan teknik penilaian Pak. Jadi penilaian yang akan saya lakukan yang pertama ada penilaian individu dan penilaian kelompok Pak. Dan juga ada penilaian pengetahuan dan keterampilan seperti itu Pak. Sehingga habis itu saya akan masing-masing memilih atau memilah siswa-siswa, misalnya siswa yang menggunakan media video, jadi saya akan menilainya dengan cara bagaimana pemahamannya terkait video tersebut. Atau siswa yang menggunakan media kinestetik kan yang
di link tadi kan.